الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat siang kali ini khatib senantiasa mengajak dan mengingatkan khususnya untuk diri pribadi khatib dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Marilah senantiasa dan selalu kita tingkatkan kualitas dan kuantitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Terlebih sudah ada di hadapan kita tahun baru 1 Muharram 1444 Hijriah. Moga dengan adanya tahun baru kali ini mampu menambah kebaikan kita dan juga terus kita melakukan perbaikan ibadah kita dan terus istiqomah hingga kelak esok jika Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia bahkan muslim mengharapkan hidupnya penuh dengan ketenangan. Islam mengajarkan konsep hidup yang tenang. Salah satunya adalah dengan konsep istiqomah. Siapa orang yang istiqomah kepada Allah, maka Allah jamin hidupnya akan tenang. Bahkan wafatnya akan tenang. Di alam kuburnya tenang. Bahkan menghadap Allah dalam keadaan menang dan tenang insya Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah tantangan buat kita. Ketika pergantian hari, pergantian minggu, bulan dan tahun, masihkah kita tetap istiqomah ibadah kepada Allah? Bukan hanya sekedar rutinitas belaka, mengadakan perayaan-perayaan, pawai-pawai obor, namun masjid-masjid kita masih sepi, taklim-taklim kita masih sepi, bahkan ibadah kita masih seperti hari-hari kemarin, belum meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik itu semua, mudah-mudahan menjadi motivasi, support buat kita untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat ini menjelaskan kepada kita, mereka orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kita adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqamu, kemudian mereka itu komitmen, konsisten, istiqomah antara ucapan dengan perbuatan sama. Ketika ucapannya adalah Tuhannya Allah, maka perilakunya, tutur katanya, tingkah lakunya adalah karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, orang-orang yang istiqomah Allah jamin. Ulama menjelaskan ada 3 kondisi. Yang pertama, menjelang orang itu sekarat atau sakaratul maut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan Allah perintahkan turun malaikat menghampirinya,
mendampinginya menjelang detik-detik akan dicabut nyawanya, sakaratul maut, dia merasakan sakit saat itu padanya, maka malaikat mendampinginya dan menghampirinya, membisikkan di telinganya, alla takhafu wala tahzanu fulan bin fulan, jangan kau takut, jangan kau sedih, lihatlah surga ada di hadapanmu menantimu. Maka orang-orang istiqomah ini, dia dengan tenang meninggal dunia, wafat, bahkan istrinya, anak-anaknya pun senang melihatnya karena tersenyum dalam keadaan wafat dan meninggalnya. Inilah orang-orang istiqomah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian ketenangan kondisi yang kedua adalah ketika dibangkitkan di alam kubur, di mana kita seorang diri di tempat yang gelap, bahkan sepi dan sempit. Tidak ada pertolongan, tidak ada kawan saudara, bahkan juga keluarga. Hanya diri kita semata dengan amal ibadah soleh kita dulu waktu ketika hidup di dunia. Saat itulah datang bisikan malaikat, alla takhafu wala tahzanu, jangan kau takut, jangan kau sedih, ada Allah, ibadahmu yang menemanimu. Maka orang-orang istiqomah ini bagaikan tertidur dalam alam kuburnya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika selesai terjadi hari kiamat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kondisi yang ketiga, ketika semua manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia akhir zaman dibariskan, mereka berkumpul di sebuah padang yang luas, tempat yang luas, padang mahsyar namanya. Saat itulah manusia bertelanjang dada tanpa berbusana, bahkan matahari di atas kepalanya sejengkal saja. Saat itulah manusia semua ketakutan, panik, bahkan mereka khawatir dengan amal ibadah mereka dulu ketika hidup di dunia. Maka datang malaikat, alla takhafu wala tahzanu fulan, jangan kau takut, jangan kau sedih, engkau ibadah istiqomah dulu kepada Allah. Maka hatinya adem dan juga tidak mengalami kepanasan seperti orang-orang yang ada di sampingnya, depan belakangnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Muharram di depan kita, tunjukkan istiqomah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya proses amal ibadah seorang hamba yang akan dinilai ada di akhirnya, yang akan Allah nilai ada di akhirnya, bagaikan sebuah sandiwara, sinetron atau drama. Maka yang kita tunggu adalah detik-detik di akhirnya pun hidup kita yang akan saling bernilai. Yang sangat Allah nilai adalah ketika besok di akhir hidup kita, apakah kita su'ul khatimah ataukah kita husnul khatimah. Itu terletak kita, apakah kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Ada yang pertama golongan orang yang awalnya buruk dan akhirnya buruk. Siapa mereka? Mereka lah golongan orang-orang yang kafir. Ketika hidupnya tidak menuhankan Allah, tidak menyembah Allah, akhirnya pun, matinya pun, wafatnya dalam keadaan masih kafir, tidak bertuhankan Allah, matinya pun su'ul khatimah. Ada orang yang di awalnya buruk dan di akhir hidupnya dia baik. Siapa mereka? Orang-orang yang ahli maksiat, orang yang berlimang dengan dosa munkarat. Dia bertaubat kepada Allah, mendapat hidayah Allah, dan dia istiqomah ibadah kepada Allah, dan dia sempat taubat dan dia berhenti dari maksiat. Akhirnya dia menjadi hamba yang taat, diwafatkan Allah dalam keadaan sedang ibadah kepada Allah, wafatnya husnul khatimah. Bahkan ada golongan orang yang ketika awal hidupnya sudah baik, namun ketika akhirnya menjadi buruk. Siapa mereka? Golongan orang-orang yang tidak istiqomah, kalah dengan nafsunya, dengan bisikan setan, dengan rayuan dunia. Di awalnya dia ahli ibadah, ahli sujud kepada Allah, namun di akhirnya dia menjadi ahli maksiat. Na'udzubillah, matinya su'ul khatimah. Dan yang ketiga, golongan orang yang berusaha terus melakukan kebaikan, berusaha terus melakukan perbaikan dengan istiqomah. Terlepas dia punya dosa maksiat kepada Allah, terus dia taubat kepada Allah, taubatan nasuha, dan akhirnya orang ini pun diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati wafat meninggal yang baik insyaallah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Quran memberikan teladan contoh sejarah buat kita. Lihatlah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang begitu istiqomah dengan ucapannya. Ketika itu dikisahkan dalam kitab Mishkatul Anwar, Nabi Ibrahim AS punya ternak domba sebanyak 300 ekor. Bahkan dia juga punya lembu sebanyak 100 ekor. Dan dia juga punya unta sebanyak 100 ekor. Ketika ditanya, wahai Ibrahim, apakah ini milikmu? Iya, ini milikku sementara, tapi ini sebenarnya milik Allah.
Andaikan Allah minta akan aku berikan semuanya. Jangankan hartaku, jangankan ternakku, bahkan andaikan pun aku punya anak, akan aku berikan kepada Allah karena pengorbananku, kedekatanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Syekh Ibnu Katsir, ucapan ini, ujaran ini dijadikan sebagai bahan ujian diceritakan dalam kitabnya, sehingga Allah menagih janjinya, ucapannya, mengujinya bahwa dia akan mengorbankan anaknya. Tapi Nabi Ibrahim istiqomah antara ucapan dengan perbuatan sama. Berbeda dengan Korun. Korun itu adalah saudara sepupu Nabi Musa alaihissalam. Korun yang awalnya miskin papa, tidak punya apa-apa, menjadi kaya raya karena doa Nabi Musa, akhirnya menjadi jumawa sombong. Dia punya ribuan ternak, tapi lupa kepada Allah, lupa bersyukur kepada Allah, tidak mau berzakat, berinfak sedekah kepada Allah. Akhirnya Allah amblaskan semua hartanya, Allah tenggelamkan dirinya dan rumah-rumahnya, bahkan semuanya diambil Allah seketika, dimiskinkan, dihina Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di tahun baru Muharram ini penting kita menjaga istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengajarkan yang pertama, tetaplah kita istiqomah kepada Allah meskipun hidup kita banyak masalah, banyak musibah. Jadikan itu sebagai ujian penguat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tetaplah kita istiqomah kepada Allah apapun profesi kita. Dunia ini jangan dijadikan sebagai tujuan tapi kendaraan. Jangan pernah kita mau dikalahkan akhirat kita dengan dunia. Jadikan dunia kendaraan, akhirat sebagai tujuan. Dunia boleh kita kuasai tapi jangan dunia menguasai kita. Yang ketiga, apapun yang kita lakukan yang sudah baik, jangan pernah kita turun atau tidak lagi semangat akibat komentar orang lain. Karena kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata karena penilaian Allah. Kita ibadah mengharapkan ridha Allah, dipuja, kita tidak merasa tersanjung, dihina, kita tidak merasa juga tercaci maki karena ibadah kita semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita kembali dengan Islam, iman Islam yang baru, istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat tahun baru Islam 1444 Hijriah. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Man kana yaumuhu khairum min amsi fahuwa rabi." Siapa orang yang hari ini, tahun ini lebih baik ketimbang kemarin, maka dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsi fahuwa magunun. Siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin, maka dia orang-orang yang tertipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'unun. Siapa orang yang hari ini, tahun ini sama ibadahnya dengan kemarin, maka termasuk dia, bahkan lebih baik ketimbang kemarin, maka termasuk dia orang-orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qouli hadza wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد بي وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وزن بملائكة المسبحة بكرسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة